Sore lah sesok, mesti Cina kemes sudah kafe. Biasa ini kita pindah saya musik itu tak susu era. Iya saya paham. Saya kita pindah nanti saya tak susu era. Oh, pitik netes cucu eta. Udah sebuah saya tak susu era loh. Apa aja? Sangat bagus sekali. Iya. Kalau di sana masih ada lagi batunya candi batu. Ada kah? Tiga. Ada lagi tiga meter. 3 meter. Candi Pala atau Penataran yang ada di Kabupaten Blitar adalah sebuah candi pendarmaan yang dibangun para resi dan Brahmana Siwa atas perintah Prabu Hayam dalam mengantisipasi meletusnya Gunung Kelut di abad 14 Masehi. Candi ini dibagi menjadi 3 blok dengan area luas tanah lebih dari 2 hektar. Dan merupakan candi yang mempunyai filosofi tinggi tentang kesejarahan dan peradaban manusia Jawa. Pada halaman pertama, setelah melewati pintu masuk Dua Napala sebelah barat, terdapat sebuah pelataran setinggil yang digunakan para resi Brahmana Siwa dalam berdiskusi tentang ritual-ritual yang akan dilaksanakan di Candi Induk sebagai sentral pemujaan Siwa dan menghadap secara simetris tepat pada posisi puncak kawah. Di halaman atau pelataran kedua dari Candi Pala ini disebut dengan teras candi, yang dipergunakan sebagai tempat sesajian atau serada ubo rampe. Pelaksanaan ritual keagamaan yang berorientasi kepada Dewa Siwa sebagai dewa yang punya otoritas merusak jagat semesta. Atas kehendak Sang Yang Widiwasa, jika manusia-manusianya sudah berbalik faham dan mengabaikan ajaran-ajaran Tuhan yang berbasis pada memayu Hayuning Bawono. Selanjutnya, pada teras tengah terdapat pintu gerbang Candi Induk dengan gaya arsitektur Lingga Padma. Dengan pintu masuk 2 padu rasa dan gerbang Selo Mertangkep yang punya filosofi tentang reinkarnasi kembalinya roh suci pada rahim ibu. Di bagian 3 adalah Candi Induk dengan corak dan bangunannya seperti bujur sangkar. Dan dalam tubuh candi
terdapat relief atau ornamen yang mengarah kepada cerita Mahabharata, Ramayana, dan ajaran karma pala. Di sisi kiri candi adalah undak yang menuju pelataran atas dengan filosofi Panca Mahabhuta sebagai lambang anasir atau elemen tentang nafsu-nafsu manusia, dan satu-satunya candi di Jawa Timur yang dibangun 3 keturunan dinasti Majapahit selama lebih kurang 70 tahun dan sebagai Bagawanta Brahmana Linuwih, yaitu Yang Sabdopalon. Candi yang terbuat dari batu andesit Gunung Kelut ini adalah sebuah mahakarya para resi Brahmana atas perintah Prabu Hayam Wuruk. Struktur bangunan candi ini menempati sebuah area tanah 500 meter persegi menghadap ke selatan dengan 2 bilik pemandian putra dan putri. Ya ini dia ya Pak ya, Candi Penataran atau Candi Pala. Betul. Candi Pala atau lazimnya disebut dengan Candi Penataran adalah candi yang dibuat pada era Prabu Hayam Wuruk, tepatnya pada abad ke-14 Masehi. Candi ini sendiri memiliki luas area yaitu 12.496 meter dan bentuknya hampir menyerupai bujur sangkar. Dan candi ini sendiri yaitu candi pemujaan terhadap Dewa Siwa. Untuk bagian depan atau bagian utama dari candi ini susunannya seperti apa Pak? Ini dibagi menjadi 3 halaman. Ya. Halaman 1 itu Balai Agung, halaman kedua itu yang di belakang kita itu adalah teras, yang satu adalah candi induk. Nanti saya perjelas yang ada di Balai Agung aja ya. Patirtan Penataran banyak diilhami Candi Jolotundo yang ada di Gunung Penanggungan, yang juga memiliki bilik pemandian suci yang sebelumnya menghadap Sang Hyang Widiwasa. Dalam bilik pemandian ada 3 buah mata air yang keluar dari mulut kepala naga pada posisi membentuk 3 dimensi kekuatan Gunung Kelut, Gunung Kawi, dan Gunung Arjuno. Dan hias pula beberapa padmasana sebanyak 9 yang mempunyai filosofi 9 dewa yang menjaga kiblat dunia, dan juga disebut sebagai Dewata Nawasongo, diabadikan dalam bentuk Surya Majapahit. Ya ini dia merupakan Balai Agung yang menjadi tempat pemujaan ya Pak ya, atau berkumpulnya para Brahmana sebelum melakukan ritual keagamaan. Ini kan ada yang namanya Padurasa. Oh seperti ini Pak. Ya ini adalah Padurasa sebelum kita melangkah ke sana ya toh. Ya ini adalah Padurasa ya toh. Ini nanti akan saya berikan suatu anu. Jadi luas ini ya, jadi ini cukup luas untuk para Brahmana zaman dulu ketika
Eyang Sabdopalon sedang memberikan suatu ceramah atau sedang mengadakan pendadaran tentang ritual-ritual tentang kebudayaan. Terkait dengan serat Sabdopalon pada era kerajaan Mojopahit, banyak disebut sebagaimana Pupuh 1 dan 2 yang memberi isyarat kepada manusia Jawa Nusantara, yang berbunyi, bila ada yang tidak mau menganut ajaran budi luhur, akan aku hancurkan dengan 2 kekuatan energi api dan air. Sebagai keseimbangan, aku akan membuat tanda kedatanganku. Bila kelak Merapi kelut meletus dan memuntahkan lahar dan kerikil tajam ke barat daya dengan bau yang tidak sedap, itulah takdir Hyang Widiwasa bahwa segalanya harus berubah. Mojopahit pada zamannya selalu tidak meninggalkan tirta atau sumber suci sebagai sarana ritualnya dan api sebagai sarana pendupaan, yang esensinya adalah keseimbangan makrokosmos dan mikrokosmos. Untuk dan oleh karena itu, Hyang Sabdopalon menyebut Gomo Tirto yang mempunyai filosofi tinggi tentang ketentraman lahir batin, kesejahteraan, kemakmuran. Semua makhluk yang berasaskan budi luhur memayu Hayuningrat Triloka Buwono Nusantara. Yang Sabdopalon sendiri ini di Candi Penataran ini keterlibatannya sampai sejauh mana, atau apakah dulu beliau di sini sebagai pemimpin pemujaan atau seperti apa, Pak? Karena pada waktu itu kepercayaan di Majapahit itu Siwa dan Buddha, dan Eyang Sabdopalon itu memang masuknya di dalam kasana kerajaan Majapahit itu sejak bermulanya awalnya kelahiran pada Raja yang Hayam Wuruk. Ya, Prabu Hayam Wuruk, dibarengi pula dengan meletusnya Gunung Kelut abad ke-14. Jadi disitulah ada nama Sabdopalon. Keterlibatan untuk di Candi Pala ini memang banyak sekali keterkaitan karena dia seorang Brahmana juga seorang pujangga, yang otomatis beliau juga penatar para Brahmana yang kemudian dinamakan Candi Pala atau Candi Penataran. Ya, mungkin Pak Toto kita bisa melihat langsung ke dalam untuk melihat seperti apa di bagian dalam dari Candi Penataran ini, Pak. Ya, jadi kurang lebih 5 km dari Candi Penataran terdapat sebuah candi yang bernama Candi Pemandian Penataran, di mana candi ini sendiri memiliki keterkaitan dengan Hyang Sabdopalon yang memberikan pengajaran kepada Brahmana-Brahmana dan juga pendeta-pendeta. Candi ini berfungsi sebagai panglukatan atau penyucian, dan hal ini terbukti dengan adanya patirtan yang mengalir dari atas hingga ke bawah, yang menunjukkan bahwa ini memang sebuah candi penyucian diri. Sekarang mari kita, Pak Toto, masuk ke dalam dan melihat lebih lanjut ya, Pak ya. Mari Pak Toto. Ya. Wah, ini airnya tampak menggoda saya untuk mencuci muka di sini nih, Pak. Ini Pak. Dulu air dan udaranya. Ternyata memang benar segar sekali, Pak. Ya, jadi memang disinilah tempat patirtan dari para Brahmana-Brahmana dan juga pendeta-pendeta yang diajarkan ilmu tentang serat Sabdopalon oleh Hyang Sabdopalon. Dan memang kesegaran air ini sendiri meskipun hingga saat ini masih tetap terasa bagaimana dulu digunakan sebagai air yang dapat mensucikan diri atau bahasa kaunya yaitu panglokata. Ini memang banyak filosofi ya. Ada 3 pancuran ya, 1, 2, 3, yang 2 pancuran sudah mati, tinggal 1 pancuran saja ya. Kemungkinan ini tersumbat ya. Kemudian juga ini ada 1 mandala, 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan 3. Mananya sendiri kalau mandala ini bagaimana, Pak? Ini jumlahnya 9. 3 mandala ini dimaknai atau diartikan sebagai Trihita Karana. Kehidupan manusia itu tidak lepas dari 2
yang keterkaitannya itu adalah alam-alam tumbuhan, alam hewani, dan manusia itu sendiri. Jadi 3 kan Trihita Karana. 9 ini kalau dijumlahkan 339 dan di situ ada pintu gerbang 2, itu menyimpulkan salah satu simbol bapak dan ibu 1, 2 itu masuk, atau juga disebut sebagai asal usul Sangkan Paraning Sumadi. Kalau ini dijumlah 9 secara keseluruhan, itu dimaknai sebagai Dewata Nawasanga. Di Patirtan ini memang masih penuh dengan filosofi-filosofi, terbukti dari bentuk bangunannya dan juga terdapat mandala-mandala yang penuh filosofi. Dan itu juga merupakan salah satu bukti bahwa dulunya Hyang Sabdo Palon memang pernah berada di sini untuk mengajarkan para Brahmana dan juga pendeta-pendeta yang sebelumnya harus dilakukan pensucian atau panglukatan dengan patirtan yang ada di Candi Pemandian Penataran. Belum melaksanakan ritual upacara ritual. Hati-hati Pak, ini licin soalnya. Ayo. Kita akan menuju ke Kali Lekso, di mana menurut informasi tadi malam telah terjadi banjir lahar dingin yang terjadi akibat letusan Gunung Kelut. Dan sekarang kita bertanya ke warga saja ya Pak, untuk tepatnya Kali Lekso di mana? Ada banyak relawan di sini, mungkin bisa nanti kita kolaborasi untuk bersama-sama menuju lokasi. Ya Pak. Ya ini kita mau tanya tepatnya Kali Lekso itu ada di mana ya? Kali Lekso berada di Ya nanti bisa diantar bersama-sama Mas. Ya mari kita ke sana aja Mas ya. Mari. Ya inilah Kali Lekso, di mana kali ini merupakan salah satu area yang dilewati oleh banjir lahar dingin akibat letusan Gunung Kelut pada 14 Februari 2014 lalu. Dan ini sesuai dengan apa yang ditulis oleh Sabdo Palon dalam serat Sabdo Palon, yaitu Pupuh 10 dan juga Pupuh 11, di mana di situ terdapat kalimat makantar-kantar. Lahar makantar-kantar. Dan itu artinya bahwa lahar dingin yang turun itu begitu banyaknya ya. Dan dapat dilihat di sini bahwa arusnya kuat sekali. lahar dingin di sini arusnya memang cukup kuat dan cukup deras. Ya. Di mana di situ Sabdo Palon menyebutkan benjang yang sampun ngancik gangsal atus warsa laminipun yen wonten lahar makantar-kantar ingkang saking Redi Kelut Gunung Merapi lan wonten Gunung Semeru menika kula badhe nagih janji. Nah, seperti itu dalam intinya seperti itu. Janji apa? Janjinya itu kembalinya budi luhur ke tanah Jawa. Itu intinya. Lahar dingin yang dihasilkan ini memang cukup dingin sekali ya Pak ya? Ya, dari apa yang sudah kita lihat secara langsung ya, ini lahar dingin di Kali Lekso Desa Semen Blitar ini memang menunjukkan bagaimana gambaran dahsyatnya dari lahar dingin yang sudah turun sejak pukul 4 sore kemarin.
Desa Semen masuk wilayah Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Merupakan kota kuadanan setingkat pembantu bupati dan merupakan desa pertanian, serta penghasil palawija, padi, dan jagung yang mensuplai kebutuhan masyarakat Blitar. Desa yang hawa sejuk di malam hari ini adalah desa paling selamat di antara desa-desa yang masuk wilayah Kecamatan Gandusari. Karena di desa Semen ini masih ada sesepuh yang menganut ajaran Hyang Sabdo Palon dan merupakan manusia langka dengan umur yang sangat panjang dan satu-satunya di Jawa Timur yang mempunyai puncak usia hampir 1,5 abad. Dengan cerios ceritane Gunung Kelut niki pun beda saestu napa dereng, Mbah? Urung. Mesti dina kemes sudah saya. Lah saiki ngucapi desa musik itu kan sutra. Ibare bareng-bareng Gunung Kelut sama persa Gunung Imo-Imo. Gunung Imo-Imo, Merapi, terus Gunung Ijan. Oh, Gunung Gunung Biru. Tapi ngucapi dan atas tak susu etak. Udah jebak, tak susu etak loh. Tapi penduduk yang terakhir, orang-orang seminggu loh. Dari pasir di luar panjana no. Nalikan semua kalau gingkong Sabdo Palon. Eyang Prawiro Haryono dalam kisah hidupnya banyak menguasai keropak tulisan yang menyangkut serta memuat ajaran budi pekerti luhur karya besar Sabdo Palon. Sekaligus sudah melihat 15 kali letusan Gunung Kelut mulai tahun 1901 dan menguasai dimensi alam pengerantunan, di mana konon Sabdo Palon berpuja semedi di Gunung Kelut. Kepiawaiannya dalam menguasai bahasa leluhur Majapahit inilah yang membuat beliau sering mengadakan kontak rasa dengan Sabdo Palon dalam mengantisipasi agar abu vulkanik Kelut tidak mengenai wilayah desa Semen. Dan ternyata memang luar biasa. Desa dan pertanian sekitar tanpa ada debu atau kerikil yang jatuh di desa Semen dan betul-betul terselamatkan dari mara bahaya Kelut. Lahar dinginnya pun datang mengalir dengan hebat di Kali Semen tanpa ada satupun bangunan yang ambrol. Bapak, ini kalau boleh tahu ini masih boleh ke sana nggak, Pak? Oh, tidak boleh, dilarang oleh Bapak Polisi dari Basarnas, melarang untuk orang warga masyarakat dari selatan melintas di sungai Sungai Jari, jurusan Gunung Gajah Mungkur. Sangat disayangkan sekali, Pak Toto, bahwa kita seharusnya bisa melihat lahar dingin yang begitu deras. Cuaca lebat gitu, air hujan tidak begini. Tadi NC sudah tahu Basarnas, Pak Polisi dan sebagainya, dan nanti diperkirakan jam 1 jam lagi ini akan terjadi banjir bandang atau disebut dengan lahar dingin. Ya, kemudian bagaimana dengan keberadaan Candi Gunung Gedang yang katanya ada kaitannya dengan Serat Sabdo Palon itu bagaimana, Pak? Dengan pukul 10 dan 11 Serat Sabdo Palon, di mana di situ telah ditegaskan akan terjadi banjir bandar lahar makantar-kantar yang dimuntahkan dari kawah Gunung Kelut. Nama Gunung Merapi kan begitu seratnya dalam pupus 10 dan 11. Ada yang namanya Gunung Gedang, di situ ada candi zaman Mojopahit, juga ada 12 undak, dan di situ dipercaya sebagai tempat pesanggrahan Eyang Sabdo Palon. Kata Bapak tadi bahwa akan ada lahar dingin Betul. besar yang pada pukul 1 siang nanti Iya. akan melewati daerah ini ya, Pak ya? Iya. Iya, Pak. Letusan Gunung Kelut tanggal 14 Februari 2014 dan memuntahkan abu vulkanik lebih dari 150 juta ton ke angkasa. Satu-satunya letusan terhebat dalam kurun waktu 100 tahun dan memporak-porandakan semua jembatan serta gelombang awan panas yang mematikan semua tumbuhan, hutan,
sampai kepada radius 10 km. Sebagaimana serat Sabdo Palon dengan Kidung Pangkur Asmorodono yang ditegaskan dalam Pupuh 4 yang berbunyi, bahaya banjir lahar datang tersebar ke seluruh tanah Jawa. Itu sudah kehendak Sang Hyang Manon dan tidak bisa dihindari lagi. Sebab dunia ini sudah berada di tangannya, dan ini sebagai bukti bahwa dunia ada yang menciptakan. Sabdo Palon identik dengan sabda Tuhan yang tidak bisa dibantah. Sabda adalah kebenaran mutlak dan merupakan peringatan kepada manusia yang sudah tipis keyakinannya dan memuja harta benda tiada habisnya. Sebagaimana pupus serat Sabdo Palon yang berbunyi, Piai gung katah nandang sengsoro padudon samitro sami upami tiang nyabrang lepen. Sampun dumugi tengah dilalah kebandang lahar ageng ngantos kinyut. Katah tiang ingkang sakit lan praloyo. Dengan terpaksa kami antar saja ke lokasi banjir lahar dingin. Ya, mari kita melihat Lebih dekat ya Pak ya? lebih dekat. Mari Pak. Pak. Ya. Ya. Wah, ini sudah tampak banyak sekali kayu juga ya Pak ya di situ ya. Ya memang ini adalah kondisi Desa Njari Pak ya. Desa Njari. Ya, Desa Njari, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, yang merupakan desa yang paling terdampak akibat dari letusan Gunung Kelut. Dan di sini bau belerang masih sangat menyengat, sekaligus dengan material-material kayu bawaan atau bercampur dengan lahar dingin yang ada, dan bahkan terdapat batang pohon yang amat besar, dan ini membuktikan bagaimana tekanan dari lahar dingin itu begitu deras ya Pak ya. Pohon-pohonan ini sampai patah-patah seperti itu. Enggak, Pak Toto, untuk situs selanjutnya atau peninggalan selanjutnya dari Eyang Sabdo Palon sendiri di sebelah mana atau ada mana, lagi itu yang masih kita kunjungi, mumpung ini masih terang, yaitu di daerah Gunung Gedang. Terima kasih banyak Pak. Ya, semoga bermanfaat, dan ini silakan dilanjutkan lagi ya Pak. Terima kasih Pak. Nggih, matur nuwun, nggih, Pak, matur nuwun, nggih. Mari Pak. Gunung Gedang adalah kawasan sebelah barat Gunung Gajah Mungkur dan satu-satunya gunung yang masih ada kaitannya dengan Gunung Kelut. Dalam sejarah Majapahit di era pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, Gunung Gedang banyak dibangun di tempat-tempat pemujaan yang berorientasi kepada dimensi alam bebas ruang dan waktu, di mana Hyang Sabdo Palon menghabiskan puja tantra semadi di kawasan Gunung Sapu Jagat atau Kelut. Gunung Kelut adalah salah satu gunung Merapi aktif yang ada di Jawa Timur yang telah meletus sejak abad ke-9 Masehi hingga abad ke-21 Masehi ini sebanyak 30 kali. Dan letusan Gunung Kelut mampu memporak-porandakan sarana, prasarana, dan juga kehidupan manusia yang ada di sekitar gunung.
Dan hal ini sesuai dengan apa yang ditulis dalam salah satu serat Majapahit, yaitu serat milik Hyang Sabdo Palon, di mana di situ tertulis mengenai janji kembalinya budi pekerti luhur. Hal ini sesuai dengan apa yang ada dalam penggalan serat tersebut yang berbunyi makantar-kantar pada pupuh ke-10 dan pupuh ke-11. Inilah yang kemudian menarik tim Napaktilas untuk menelusuri sejarah mengenai serat Hyang Sabdo Palon dan terkait dengan letusan Gunung Kelut di daerah Kediri, Blitar, dan sekitarnya. Terima kasih banyak Bapak sudah memperbolehkan melihat Gunung Kelut dari dekat ya. Selamat bertugas kembali Pak. Candi di Gunung Gedang ini pertama kalinya ditemukan oleh 3 orang sesepuh, terkenal dengan sebutan Mbah Kiran, Mbah Petro, dan Mbah Wiro, yang kesemuanya ini berada di wilayah Kecamatan Gandusari, Kecamatan Blitar. Pada tahun 1930 dan oleh Mbah Petro dinamakan Candi Wringi Branjang dan masuk area perhutani Blitar. Ya, sekitar 12 km dari lahar dingin tadi, tepatnya kita sudah berada di Desa Sukomulyo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Dan di sini, tepat di belakang saya dan juga Pak Toto, adalah sebuah candi yang bernama Candi Wringin Branjang. Dan ini tepatnya berada di lereng Gunung Gunung Gedang ya Pak ya. Dan di atas, sekitar di atas permukaan laut ya, ini 480 meter ya Pak ya. Ya Pak, ini mari kita langsung lihat ke dalam seperti apa Pak. Nanti kita tunjukkan ya. Ya. Struktur dan bentuk bangunan candi ini lebih mengarah kepada sebuah goa semadi yang terbuat dari batu andesit kelut dan di atasnya terbuat juga penutup dari batu persegi 4 yang menyerupai kura-kura sebagai manifestasi Purnabawa, Sang Hyang Wisnu yang ketiga sebelum menitis menjadi manusia. Konon, Andi Wringin Branjang ini adalah inner atau sentral pemujaan kepada Dewa Wisnu sebagai pemelihara alam semesta, dan sekaligus mengantisipasi letusan api lahar panas yang mematikan seluruh kehidupan di Mayapada. Ini tampaknya ada orang di sini Pak. Iya, mungkin jaga candi. Ya. Selamat siang. Nah, siang. Elina dengan siapa ini? Wah, rasanya JTV. Anu stres Pak Juru Kunci nggih? Sanes. Oh, lajeng teng mriki jenengan wonten napa kok anu teng mriki? Kula niku wau keng nganu sugo niku lho. Oh, sugo. Nggih. Lah teng mriki pinten dinten? Sekawan. Sekawan dinten? Nggih. Cok mletuse gunung nika. Nggih. Dereng wangsul blas. Dereng. Dereng madang. Nggih dereng, Pak. Wah. Luar biasa sekali ya Pak, biasa. 4 hari di Iya, sini. 4 hari di sini. Berarti luar biasa sekali ya Pak, 4 hari di sini ya Mas ya. 4 hari dengan kondisi kesendirian, Iya. jadi Ya, luar biasa. silakan dilanjut Mas ya. Ya, monggo, nggih. Nggih, monggo. Pak, ini mari ke sini sebentar Pak. Ini saya jadi penasaran sekali Pak melihat bentuk dari Candi Wringin Branjang ini Pak. Ini dilihat dari segi bentuknya berbeda sekali dengan candi-candi yang biasanya kita temui di episode-episode sebelumnya. Iya. Ini kenapa bisa begitu Pak? Jadi ini seluruh Jawa, bahkan seluruh Jawa Timur, tidak satu pun ada candi yang menyerupai bentuk seperti ini. Karena bentuk ini menyerupai satu ya, bentuknya itu seperti bujur sangkar, tertutup juga dengan batu andesit, kemudian dindingnya juga batu andesit dan dibentuk seperti gua. Nah, menurut cerita konon ya, Hyang Sabdo Palon pernah melakukan suatu meditasi di sini sampai beberapa bulan. Ya mungkin candi ini juga mempunyai sejarah yang paling spektakuler yang terkait dengan korelasinya Kerajaan Majapahit dengan serat Sabdo Palon. Jadi di sini terloncat, tidak ada batu satupun yang menempel di pasir ini, bahkan runtuhan apapun bersih steril di sini. Ini Ya, Pak, luar biasa. Ya Pak, ya Pak, ini kemudian saya jadi tertarik untuk melihat langsung ke dalam seperti apa ya Pak ya? Ya bisa kita lihat aja.
Sangat ini ya, cocok untuk bermeditasi ya Pak, terbukti dengan atapnya yang mengerucut seperti itu. Ya, jadi memang Candi Waringin Branjang ini memiliki luas sekitar, jika dilihat dari luar, sekitar 5 kali 5 meter. Akan tetapi setelah kita masuk ke dalam, luasnya ini sekitar 3 kali 3 meter. Ya. Dan candi ini juga terbukti sebagai candi meditasi karena selalu candi-candi yang ada apabila dengan struktur bangunan mengerucut ke atas itu merupakan candi meditasi. Betul, ya. Dan terbukti juga bahwa ini merupakan candi peninggalan Majapahit pada era Eyang Sabdo Palon juga, yaitu dari batuan andesit Gunung Kelut. Kemudian untuk adanya candi ini sendiri ya Pak ya, diperkirakan dulunya bahwa untuk mengantisipasi setiap bencana, termasuk salah satu bencana yaitu letusan Gunung Kelut itu sendiri. Dan masih akan ada lagi peninggalan-peninggalan maupun petilasan selanjutnya yang akan kita telusuri yang juga masih memiliki keterkaitan dengan Eyang Sabdo Palon. Gitu ya Pak ya. Ini kita kemana selanjutnya ini Pak? Nanti kita langsung menuju kepada situs terakhir. Situs terakhir. Nah, situs terakhir itu adalah yang ada di kota Brakal, Mojokerto, di mana terkenal dengan situs Paluwogo. Ya, langsung aja kita ke sana. Iya Pak. Kebudayaan Jawa di era globalisasi ini, saya Mary Susilo, sarjana ekonomi, menyelenggarakan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan dalang Ki Godhong Jati dan dimeriahkan oleh Kirun CS. Sekarang ini saya dan juga Pak Toto sudah sampai di Kabupaten Mojokerto. Tepatnya kami ini akan mendatangi sebuah situs yang memiliki keterkaitan dengan Eyang Sabdo Palon. Dan situs ini sendiri menempati area seluas kurang lebih 1000 meter dan tempatnya sama dengan situs Gayatri Brada. Dan konon situs ini dipercaya sebagai tempat tinggal atau kediaman dari Eyang Sabdo Palon pada saat mengabdikan dirinya kepada Prabu Hayam Wuruk. Ya Pak Toto, ini kita langsung melihat saja detail ke dalam ya Pak ya. Kita masuk, nanti saya jelaskan ya. Mari Pak. Pak, ada orang di situ Pak. Iya. Sekarang ini ada Pak Pur. Oh iya Pak Pur. Selamat malam, Rahayu. Rahayu, Pak Pur, Rahayu. Pak, ini saya dan juga Pak Toto kemari mau melihat situs yang ada kaitannya dengan Serat Sabdo, Eyang Sabdo Palon Pak. Iya, memang Sabdo Palon Noyo Gengkong di sini. Eyangnya ini ada di dalam. Kalau lihat itu ya kita harus ke dalam dulu aja. Iya Pak. Monggo. Nggih. Situs Eyang Sabdo Palon dan Noyo Genggong yang berada di Desa Panggih Klinterjo ini adalah sebuah petilasan Palenggahan II, pujangga Majapahit yang terkenal dengan Serat Kidung Sabdo Palon. Petilasan yang sakral dan dikeramatkan oleh sebagian masyarakat adat Majapahit ini
adalah saksi sejarah keberadaan tentang perubahan zaman setelah 500 tahun pasca runtuhnya Majapahit. Situs petilasan ini menempati tanah persawahan seluas kurang lebih 2000 meter dan menjadi satu dengan situs Tribuana serta yang terbesar di dunia seberat 15 ton yang batunya diambil dari sebelah barat Gunung Gajah Mungkur, yaitu andesit telut paling baik. Di sebelah mana Pak? Ini ya. Masuk. Itu berupa apa nanti di dalam Pak? Ya sebetulnya ya petilasan. Karena beliau-beliau ini sebetulnya kan mokso. Mokso untuk meninggalkan ke alam lain. Walaupun demikian kan kita itu tetap diramut sebagaimana petilasan. Geng. Ya. Ini boleh dilihat ke dalam Pak? Boleh, mari. Mari. Pintu kiri. Ya, neng isor dewe ya. Neng tempat botol-botol. Nama Hyang Sabdo Palon sangat populer dan dikenal di masyarakat. Dengan tulisan berbentuk pesan moral dikandung maksud sebagai pangling kepada anak cucu Nusantara agar dalam menjalankan kehidupan di dunia selalu waspada dalam tindakan maupun bentuk-bentuk keyakinan yang menyesatkan dan bertentangan dengan filosofi budi luhur. Kidung Sabdo Palon konon ditulis 500 tahun lalu yang dilambangkan dalam untaian klasik Kidung Jawa Majapahit dan merupakan bentuk wasiat leluhur Jawa yang harus diugemi kesakralannya. Karena serat kidung ini merupakan isi ramalan zaman menuju memayu Hayuning Bawono, berlandaskan ajaran budi pekerti luhur dan perubahan zaman secara universal. Sabdo Palon dan juga Noyo Genggong, di mana bentuknya sendiri merupakan batuan andesit ya Pak ya. Ini yang dulunya konon merupakan menjadi tempat duduk dari atau palenggan dari Sabdo Palon, dan di sini ditutupi oleh kain berwarna kuning yang menyimbolkan bahwa Sabdo Palon ini adalah salah satu dari Brahmana sekaligus Brahmana Buddha sekaligus pujangga. Ya Pak, monggo duduk dulu Pak Pur. Pak Pur, ini saya ingin bertanya mengenai Hyang Sabdo Palon ya Pak ya. Dalam hidupnya, dalam masa lalu itu, Hyang Sabdo Palon menulis serat mengenai bahwa manusia itu harus mengingat budi luhur begitu. Itu menurut Pak Pur sendiri seperti apa kaitannya? Emang Hyang Sabdo Palon dan Noyo Genggong ini memang getol untuk mengarahkan semua orang untuk dalam budi luhur di dalam kehidupannya. Tidak terkecuali, lah terlebih-lebih di dalam keraton. Maka dari itu dia diambil untuk kerajaan ini sebagai abdi dalam kinasih, dikarenakan budi luhur mereka. Kebudiluhuran ini sampai muncul di mana-mana, sehingga bisa dikatakan bahwa Sabdo Palon Noyo Genggong ini sebagai eyang penuntun, sebagai eyang pamomonge semua orang di tanah Jawa. Bukan hanya manusia, tetapi juga dedemit dan seterusnya itu di bawah naungan beliau. Ada satu lagi, satu peninggalan Ibu Gayatri dengan Eyang Sabdo Palon. Itu adalah satu peninggalan yang spektakuler yang tidak ada duanya di dunia. Yaitu suatu linggayoni masih full dengan ornamen dan ukiran seperti naga. Nanti akan saya jelaskan di sana saja ya. Iya Pak. Oke. Mari, monggo. Pak Pur, langsung saja kita melihat. Iya, Monggo. Di dalam masyarakat Jawa, nama Sabdo Palon Noyo Genggong selalu identik dengan Sang Hyang Ismoyo dan berlatar belakangkan dengan sejarah Raja-Raja Majapahit. Nama Sabdo Palon sering diinterpretasikan dengan sosok fiktif yang diyakini sebagai pamong raja-raja dan seluruh kawula alit di tanah Jawa, terutama mereka yang berpedoman pada ajaran budi luhur.
Setiap keyakinan suatu paham yang mengajarkan pada umatnya untuk selalu hidup dengan menggunakan budi pekerti dalam berpartisipasi aktif Hamemayu Hayuning Bawono. Konon dalam kisahnya, Sabdo Palon setelah meninggalkan puja samodinya di Gunung Tidar atas perintah Sang Hyang Wenang, beliau menempati gunung api Kelut yang ada di Jawa Timur sampai sekarang. Torehan serat Sabdo Palon yang berisi 21 pupuh dengan bahasa puisi yang vulgar banyak membuktikan tentang kejadian alam semesta dan datangnya kembali ajaran budi pekerti luhur pasca runtuhnya kerajaan besar Majapahit di abad ke-16 yang ditandai dengan Condro Sengkolo. Pendowo Amulat Sirnaning Penganten, di mana pada pupuh 10 dan 11 dikisahkan dalam bahasa Jawa. Benjang yen sampun ngancik gangsal atas warso laminipun Redi Merapi, soho giri Kelut angedalaken lahar lan panas, makantar lan lindu makaping-kaping soho banjir bandang saindenging jagat. Ya, ini merupakan situs yang juga masih ada di area situs petilasan dari Hyang Sabdo Palon. Dan ini dilihat dari bentuknya sendiri, situs ini adalah situs Yoni yang ukurannya sangat besar dibandingkan dengan Yoni-Yoni yang ada di Jawa Timur. Ya Pak Bapak ya. Kemudian ini Pak, bisa dijelaskan kenapa situs Yoni ini situs Yoni yang besar dan juga terlihat kepala naga di sini, makna simbolisnya apa Pak? Ya, jadi area ini memang dipercaya oleh para leluhur kita, baik itu dalam catatan lontar dan sebagainya, nama ini dulu pernah berdomisili Ibu Gayatri dengan abdi kinasinya yang namanya Eyang Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Ya, dan konon ya, ini adalah salah satu ya toh, sebuah yoni. Yoni ini terbuat dari batu andesit dan beratnya kurang lebih 18 ton. Bayangkan ya, 18 ton diambil dari Gunung Kelut dibawa ke Mojopahit. Ya, ini yang longit. Mungkin dari kekuatan Eyang Sabdo Palon sendiri, karena pada waktu itu tidak ada katol dan sebagainya. Kemudian disinilah yoni terbesar di dunia, tiada duanya ini dipahat. Jadi tempat ini berguna untuk panglukatan, pensucian. Sewaktu Raja-Raja Majapahit dulu akan diwisuda menjadi raja, dilukat dan didiksa dengan air suci seperti ini. Nah, ini luar biasa ini. Didiksa ya pada waktu itu. Nah, jadi itu ceritanya seperti itu. Begitu ya Pak ya? Iya. Ya, jadi perjalanan dari Kabupaten Blitar ke Kediri kemudian melihat secara langsung dan lebih dekat mengenai letusan Gunung Kelut menunjukkan bagaimana keterkaitan antara serat Sabdo Palon dengan letusan Gunung Kelut adalah menunjukkan satu bukti bahwa keterkaitan antara serat Sabdo Palon dan juga letusan Gunung Kelut adalah sangat erat, di mana ini tertulis pada pupuh ke-10 dan juga pupuh ke-11, di mana akan kembali lagi ilmu budi pekerti luhur. Manusia harus seimbang kehidupannya antara alam dan juga manusia itu sendiri. Demikian tim Napaktilas menelusuri tentang serat Sabdo Palon. Apa dan bagaimana kira-kira topik Napaktilas selanjutnya? Tetap saksikan Napaktilas dan sampai jumpa. Pak, ini nanti apa namanya kira-kira kalau yang dalam kasanah agama Buddha di Mojopahit itu dikenal memang Eyang Sabdo Palon selalu mengikuti dalam pendadaran Brahmana, dalam pendadaran guru-guru agama, dalam pendadaran para pemuka agama Buddha di Mojopahit. Nah, sangat dikenal sekali bagi kita. Candi Palah itu atau Candi Penataran itu dikenal tempat pendadarannya para biksu Buddha. Nah, para biksu Buddha ini di sana ikut campurnya Sabdo Palon Noyo Genggong sebagai pujangga dan sebagai pemuka di Mojopahit, maka juga ikut untuk mendadar mereka di Candi Palah dengan diarahkan kepada Patirtaan. Patirtaan di dekat Candi Palah itu ada Patirtaan. Patirtaan itulah yang dipakai untuk memulai dan mengakhiri yang ada di sana.
Nah, ini ada hubungannya dengan yang ada di Mojopahit. Peran yang paling banyak justru ajaran-ajaran dari Sabdo Palon, Eyang Sabdo Palon dan Eyang Noyo Genggong itu. Dan sangat mempengaruhi. Jadi ajaran Buddha yang ada di luar dan ajaran di Mojopahit ini memang pengaruh besar dari Eyang Sabdo Palon dan Noyo Genggong.